Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini kegiatan saya bikin sarapan, biasa bangun pagi. Waktunya sarapan sih, jam sekarang mah. Sarapan saya mau nyoba pepes tahu, ditipungin digoreng, ya. Kayak apa rasanya? Kita coba-coba aja. Oke, sekarang kita mulai bergerak. Nah, saya di rumah besti-bestiku. Bukan lemari es. Dia pepes tahunya. Masakku. Pepes tahu kita tepungin, kita goreng, kita potong-potong dulu ya. Nyoba aja, mana tahu jadi ilmu resep baru. Biasa kan tahu yang tepungin, sekarang pepesnya. Oke, sekarang di sini aja. Kerang. Pepes tahu. Ini buat tepung, bumbu masako. Sekarang kita ambil tepungnya. Tepungnya tepung ini aja ya teman-teman. Tepungnya tepung terigu aja. Tepung terigu. Kasih tepung maizena. Sebenarnya pengen mie, saya ada cacing, tapi perut saya lagi nggak enak. Biarlah cacingnya busuk daripada dimakan, mie-nya dipaksain makan. Terigu. Ini aja teman-teman ya. Tapi gelap di sini teman-teman. Sini tuh baru cantik. Bisa lihat yang lain pemandangan. Biasa dapur saya. Yang saya cintai. Oke. Sekarang apa jadinya kalau pepes tahu kita tepungin lalu digoreng. Aku baru nyoba ini. Kita coba-coba ya. Kita aduk tepung terigunya. Harusnya pakai daun bawang. Saya sibuk konten, jadi saya nggak bisa cari daun bawang ke tukang sayur. Ini tepung maizena aku. Tepung maizena. Ini tahunya mungkin dari lemari es lagi oke ya, biar dia padat gitu. Sekarang kita
kita masukkan tepung terigu 2 sendok aja teman-teman, 2 sendok tipis ya, tuh 2 sendok makan. Lalu kemudian tepung maizenanya setengah sendok makan aja deh, lebih dikit ya, setengah sendok makan. Aduk-aduk, lalu kita kasih masako dikit aja teman-teman, nanti asin. Kemudian kita tambahkan air. Aku beda ya teman-teman, kalau teman-teman kan mungkin konten udah siap semua, dikasih ini enggak, aku mah bertahap aja deh. Tuh ya, kita kasih air. Buatnya tempat sempit, kalau kayak gitu mah susah. Kasih air kira-kira aja ya, kira-kira dia rada cair. Kurang kayaknya. Coba aja dulu lah. Sudah, kemudian pepes tahunya kita buka. Sebenarnya nggak begitu suka teman-teman pepes tahu ini, karena kepingin ya, ternyata bagi saya mah tahu itu enak di sup sama digoreng. Gagalkah, berhasilkah ya, gagal atau berhasilkah aku mau bikin tahu goreng, tahu pepes tahu ditepungin. Oke. Sekarang kita coba panaskan minyak. Susah ya teman-teman. Saya tuh, saya nggak punya jamur kuping, kita panasin minyak. Malu kan, takut gosong kaki tong sisin panas. Apa rasanya? Masuk, takut masuk doang. Oke. Kecilin dikit apinya, takut kepanasan. Ini tahunya, ada megang kardus itu ya. Biar enak teman-teman, biar tipis aja deh. Ya hancur ya. Ternyata hancur teman-teman. Udahnya nggak usah ditipisin lagi.
Harusnya titik itu aja. Berhasilkah diriku bikin pepes tahu? Pepes tahu goreng bikin. Berhasil teman-teman. Berhasil. Maksudnya baru kering gitu mah, biar rendah dia. Apa yang nggak boleh kalau kita mau berusaha? Semuanya harus dicoba, ya. Nggak tahu kalau tidak mencoba. Cukup teman-teman. Tepungnya tadi itu cukup pas banget 2 sendok doang. Tapi tahunya cuma 1 bungkus. Berhasil. Sukses teman-teman. Asal ada aja. Enak kali ya. Ini teman saya ini tau nggak, penyakit saya itu cuma satu, nggak bisa bikin bakwan. Motong-motongnya sih bisa, tapi kalau ngerasainnya saya nggak bisa, selalu keasinan. Aku nggak ngerti teman-teman, kalau bikin bakwan itu selalu begitu, selalu keasinan. Suka ini aja, suka saya buat teman-teman aja. Kalau beli juga suka, saya kurang suka beli itu. Jarang-jarang kalau nggak kepepet ya. Saya lebih baik bikin kalau selagi bisa. Kalau saya nggak bisa, saya manggil teman saya gitu. Titik kecil. Berhasil. Sekarang bersih-bersih. Ini air kecil, mati doang. Biasanya kalau air kecil begini teman-teman, tunggu aja saatnya. Kadang beritanya itu dari PDAM udah mati, dia udah sampai siang baru maaf, air ada terkendala karena ada bla 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 bla, tapi udah mati dari subuh kadang itu PDAM. Tepung tadi kita simpan kembali, bisa diikat ya, jangan tertaburan masuk karut. Empatnya sebabnya ada expirednya, jadi kita tahu habisnya berapa. Selanjutnya aku masak model baru, masak tahu, pepes tahu di tipungan. Mungkin saja rasanya enak, lalala lili mah kata orang tua, kalau masak itu harus senang biar rasanya enak. Bisa nenek kita itu apa aja yang bakal hati senang walaupun tak punya roti bohong. Zaman sekarang hati senang gak punya duit itu gimana? Hanya bernapas aja yang gratis teman-teman. Sudahlah kalau oksigen itu beli berapa mahalnya kita bayar. Jangan sampai ya. Ini pepes tahu sudah ada telurnya, sudah ada bumbu-bumbunya, masa nggak enak? Kita kembalikan ke tempat semula.
Tuh kalau dapur bersih kan kilat ya, beda. Kalau saya teman-teman ini masakku kalau sudah selesai pakai ada sisanya taruh lemari es, kata kalau luar dia beku. Kalau taruh lemari es dia tetap apa namanya, tetap bisa nggak beku gitu pokoknya. Tanpa ditaburin ya gitu. Ini lihatnya teman-teman pakai tahu tuh. Wangi. Digoreng langsung ya, sampai golden brown. Nanti golden brown. Sekarang ini semuanya mahal, nggak punya duit lah. Gimana ya? Ternyata mah aneh, kalau kan aneh yang benar kuasa Allah aja kalau kita bisa bertahan gitu. Ini sekarang semuanya mahal teman-teman, udah kayak sama di luar negeri sekarang. Beras mahal, terigu, alasannya mah nggak ada yang panen. Bisa lihat terigu ini aci, kalau terigu mah keluar, cuma aci itu. Nah, kan saya tapi produknya nggak begitu bagus-bagus amat. Tetap aja kalau begitu makanan suka hitam kadang. Aci katanya dari luar negeri itu aci. Dari mana? Atau paling dari Papua, dari Lampung. Kalau dari Indonesia kan tanaman tapioka banyak di daerah saya. Gagal katanya, gagal panen. Nggak ngerti, saya bukan ahli perkebunan. Dede sudah selesai, sudah masak, siap kita santap. Oke, kompor udah dimatiin. Sekarang kita, aduh mau jatuh saya. Sekarang kita coba nih, aku ada pisang teman-teman, dibagi tetangga ya pisang. Sekarang kita makan dulu ya, apa rasanya. Coba aku rasa yang kecil aja. Bismillahirrahmanirrahim. Panas. Kotornya, bukan kotor teman-teman, memang begini itu sayang, apa namanya, coraknya. Bismillahirrahmanirrahim. Alas meja saya. Enak banget. Enak banget teman-teman. Enak.
makan sama nasi. Harusnya dengan saus ya. Enak banget. Enak banget. Enak banget. Enak teman, mau makan nasi sama nasi, oh iya enak. Bentar ya. Oh ya Allah, berlagi deh. Kita ambil nasi. Pedasnya ada, asin gurihnya ada. Harusnya pakai ini sih, pakai kecap manis, cabenya tuh bawang nggak murah. Sekarang kita makannya dengan nasi, coba ambil lah, harusnya dengan saus. Perut saya lagi nggak enak, sambal juga nggak enak. Bukan itu, perut saya sebenarnya nggak enak, lagi gimana ya, mulus-mulus gitu. Nggak apa-apa lah, pakai sambal daripada saus asam. Ini kan nggak asam. Perutku mulus. Itu kamar mak, kamar sholat. Jadi aku mau ngonten di sana, tempat ruang itu harus dimodifikasi, tapi kan aku nggak mungkin di situ ya. Aku bukan duduk aja ngontennya, harus jalan. Sobatnya nggak seru kalau nggak itu. Sekarang kita makan. Tuh, lihat saya makan. Teman-teman jangan salpo ini begini, udah dilap juga begini taplak mejanya ya. Jangan bilang aku jorok. Aku nggak suka, aku baru ini sebenarnya dia begini kalau udah dipakai itu. Aku nggak mau lagi, tapi aku belum sempat mau ganti taplak meja, harus ke pasar. Aku nggak mau lagi online. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman begini aja. Aku ada lele sebenarnya, tapi aku mau mepes lele nanti. Pepes lele dikasih durian. Apa tuh rasanya? Kalian belum coba ya? Kalau kita orang Palembang biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Manis. Enak teman-teman. Teman-teman, kita tuh sebenarnya ya, baiknya kita tuh makanan itu yang original. Maksudnya itu misalnya tempe itu jangan ditipungin, tempe aja cobanya dimakan sama nasi kan. Tepung itu minyak. Udah tuh, jadi kita makan nasi ada tepung, kadang-kadang menurut saya ya, atau kalau kata dokter, tepung itu menurut saya jadi 2 kali. Jadi karbohidratnya 2 kali, dan nasi tepung kan, takut kencing manis.
Kalau tahu tahu aja harusnya boleh, tapi jangan setiap beli tahu mau ditipungin atau setiap beli tempe mau ditipungin. Pun ayam sama. Itu yang bikin kita kencing manis itu. Dan sebaiknya jangan selalu makan yang goreng-gorengan. Satu, bikin tenggorokan kering, panas. Kedua, bikin penyakit, asam lambung tinggi. Dokter tahu nih. Ketiga, mungkin badan kita jadi gemuk. Gorengan tuh. Tadi kolesterolnya udah belum? Udah ya. Kolesterol naik ya. Memang kalau makan yang sup tahu rebus, tahu kukus, tahu steam. Tahu di steam itu enak loh. Tahu di steam aku belum bikin ya. Tahu steam kasih atasnya kasih daun kucai, kalau bisa daun kucai atasnya. Tapi susah kita dapetin kucai, harus kadang nggak ada di tukang sayur. Pak sholat aja tuh teman-teman. Kamar saya dua kamar. BTN kan 2 kamar. Akan BTN rumahnya. Udah tuh, kalau gorengan itu juga bisa merusak ginjal. Kan jadi ginjal kita tuh karena banyak minyak, jadi dia mengalirkan ke tempatnya itu dia sulit untuk berputar. Sama santan juga sama. Tadi dulu teman-teman ya, karena dapat ilmu lah dari rumah sakit, karena bukan saya sok itu ya, itu ada saudara sakit ginjal. Ada saudara sakit ginjal, jadi anaknya kan sibuk semua sekolah kuliah, saya kan nggak ada kesibukan di rumah. Nah gitu saya nunggu panggilan kerja ke luar negeri. Jadi daripada saya boring di rumah, itu disuruh jagain, kan istrinya sendirian ya, mana mau ngurusin obat, mau suruh laporan apa-apa dari rumah sakit itu. Jadi nggak ada jaga suaminya. Lama saya teman-teman ikut sakit ginjal ya, sama itu kencing manis. Tapi katanya sih kalau bisa kencing manis ya, sebenarnya kencing manis sebenarnya keturunan teman-teman. Mungkin dari nenek moyang kita, walaupun bapak kita sehat, nenek moyang kita ada kena. Kan mak bapaknya masih sehat, nggak ada. Habis itu bapak rumah sakit, dirawat rumah sakit umum Palembang ya, cuci darah seminggu, cuci darahnya 3 kali teman-teman. Kasihan tau, nggak ada istirahat lagi dan 2 hari di kasur cuci darah, istirahat 2 hari.
Saudara sesak, nggak usah napas, dan dari airnya tuh makannya udah minum gak cuma 2 sendok padahal ada haus ya. Kalau minum banyak dia kencing kan susah. Tadinya kencing manis itu, jadi makannya juga susah. Jadi ada ahli gizinya di situ kasih tahu kitanya, jadi dapat ilmu situ. Saya dapat ilmu itu. Enak, enak banget. Coba ya. Pepes tahu goreng. Pepes tahu goreng. Udah pepes tahu goreng gimana? Enak banget ya. Makan sama sambal dari pagi. Tuh lihat. Enak banget, enak semua. Jadi kalau punya pepes tahu dari lemari es, jangan buang. Lagi dia nggak asam, buat seperti ini. Ya. Enak. Bagi kasih daun bawang, mantul. Nah teman-teman, ternyata kita makan telur itu ya, tapi nggak tahu sih, karena mungkin dia karena ginjalnya udah rusak ya. Hati itu harus bagi 4, jadi 1 telur itu sana di dada harus bagi 4, nggak boleh banyak. Mungkin berarti kita makan seperti itu sehat juga ya. Dia tuh doyannya makan daging. Dia kalau nggak mau makan, dia nggak mau makan kalau nggak mau daging, teman-teman. Daging sapi apa aja dia, dagingnya diapain aja dia suka. Kalau nggak ada dia beli, nyari dia. Kan banyak di Palembang tuh jualan yang sup segala macam daging sudah siap saji itu di Palembang, kan enak-enak. Ikan itu kurang, padahal ada Sumatera itu kan banyak ikan sungai ya. Kalau doyanan daging, daging ayam mau dia KFC, nggak mau dia pahanya, udah ada dia bagian-bagian tuh dia nggak mau. Pernah saya beliin itu, dia nitip ke saya beliin daging itu KFC ya. Aku ingat pahanya enak gitu ya. Pahanya buat anak-anak, dia bilang harusnya pilih dada banyak daging ya. Dia kan nggak boleh makan daging itu, kan ginjalnya kan udah susah mau proses. Kalau ikan itu gampang prosesnya, makanya kita tuh disarankan sering-sering banyak makan ikan, lebih baik itu ikan kata dokter. Jadi dapat ilmu kita di situ. Disarankan kita tuh banyak-banyak makan ikan, jangan banyak-banyak makan daging, ikan sungai, ikan laut. Sebabnya ginjal kita itu memprosesnya tuh gampang, lagi proteinnya sama daging itu, tapi dia banyak kolesterolnya dan seratnya tinggi. Jadi kita makannya tuh daging itu, ginjal kita itu susah. Kalau udah setiap hari kan hancur ginjal kita memproses daging itu. Karena dia hobinya daging ya udah. Teman saya juga gitu, suaminya hobinya makan daging aja, nggak makan kalau nggak makan daging. Itulah dia rusak ginjalnya. Ya panas daging juga kan, meninggal ya sekarang. Itu juga teman saudara saya udah meninggal, cuci darah minggu 2 kali cuci darah karena udah rusak gitu. Kasihan. Jadi jangan sering-sering makan daging, jangan sering-sering gorengan. Bagus itu kita tuh misalnya ada misalnya kita makan itu ya, ada gorengan atau gorengan lah, minimal ada air di situ, air sup gitu, atau kuah pindang. Gorengan harus ada kuah-kuahnya, jadi waktu kita makan itu dia memprosesnya lancar. Kalau enggak tuh, kalau santan itu seminggu sekali aja, jangan setiap minggu. Kalau daging itu sebulan sekali aja, jangan setiap hari. Itu kata dokter. Telur itu sebelah aja, salah 1 ya pagi, jangan terlalu, sebab telur itu kuningnya itu jadi ginjal kita itu kuningnya itu nggak bisa memproses kalau udah keseringan. Itu jadi rusak, dia bisa menyaring kan, dia kan jenuh, jadi jenuh, apa ada cairan jenuh gitu ya. Itu disarankan sama dokter. Kalau hari ini kita
tumisan, besok rebusan. Kalau besok rebusan, besok lagi kita tumisan gitu, diseling-seling. Jangan tumisan terus, jangan rebus terus. Gitu. Beningan, air bening. Itu. Rebus, bening, tumis. Tuh. Mau kukus, kalau yang untuk lauk itu kukus. Itu dia sarankan sama dokter, itu ada ahli gizinya. Kata saya baru tahu saya. Saya juga waktu itu di Raur itu teman-teman makan saya. Tempe sup, tahu sup. Ikannya juga nggak digoreng, dibumbu, di steam. Udah dibumbuin aja di steam. Nggak ada sambal, nggak ada apa, nggak ada cabe. Kan nggak boleh. Lagi sakit badan, sesak napas doang. Sesak napas karena debu ya. Makanya saya nggak pasang harding lagi teman-teman. Itu tempat biangnya debu. Itu saya copot semua harding, nggak mau saya pakai harding. Jangan nyelip dulu debu. Harding itu kan mungkin kita cuci setiap hari, minimal seminggu sekali. Saya nggak sempat, saya repot teman-teman. Saya kan usaha, boro-boro kadang makan juga, kadang saya telat. Apalagi ini konten saya kan. Saya ditonton orang, nggak ditonton orang, mau di-subscribe, nggak di-subscribe juga, saya tetap aja mau konten. Mau urusan Allah, mau saya viral, mau apa enggak. Saya juga bukan artis, bukan keturunan artis. Tahu diri aja. Ya kalaupun mau viral saya misalnya, alhamdulillah. Harus konten itu teman-teman, harus betul-betul difokuskan. Enak banget tuh, udah tinggal 2 lagi. Sayang. Enak. Jadi gitu, jadi ayam itu juga kadang seminggu ayam, sekali ayam, atau seminggu 2 kali ayam. Tapi sering-sering banyak makan daging ikan. Kan dokter. Telur juga nggak begitu bagus. Ikan aja. Kalau kecil kita udah parah, kita makan telur itu di dada bagi 4 sama anak-anak kita yang punya anak. Kalau nggak tuh jadi kita makan itu bagi 2 telurnya itu. Buat sore mau buat malam doang, besok lagi simpan, tetap besok lagi. Nggak boleh kalau udah parah mah. 3 hari baru makan telur. Direbus pun sama gitu. Dari situ saya dapat ilmu. Atau teman-teman seminggu 3 kali dicuci darah. Dari kencing manis itu efeknya ke situ, mata rusak. Makanya kencing manis itu jangan sampai kita terkena. Mata rusak, jantungnya jadi lemah kan. Paru-parunya itu jadi ngaruh ke ginjal dari kencing manis. Dia nggak bisa, lebih baik dia makan mie daripada nggak ada daging. Cobalah makan mie instan. Waktu di rumah sakit itu sampai mau berantem, mau makan mie instan nggak boleh sama istrinya kan sakit dia makan mie instan, berantem makan mie instan. Itulah kalau orang udah ingin tapi dia sakit. Nggak sopan banget saya. Udah sakit ini kata orang tuanya, nggak usah pantang lagi lah, kasih-kasihin. Kamu cuma aja berobat ya, cuma aja tinggal di rumah sakit, yang jaganya kan teman-teman di ginjal bengkak nanti kakinya. Suka saya bawa keluar dia malam-malam itu ya, terus sesak napas, nggak tidur kami, nggak usah tidur, dia nggak sesak napas kan. Jadi kita buka jendela tuh biar udara tuh jadi seger gitu kan, mungkin karena pengap juga bisa kan. Buka jendela kata saya urutin teman-teman belakang. Saya ini biar dia bisa napas ya, padahal dari oksigen tuh. Kata saya ngadep ke jendela biar ngeliat pemandangan, biar nggak sumpek ya. Bosan kali di rumah sakit berbulan-bulan teman-teman, di rumah sakit 3 bulan berpulang. Nunggu sehat banget, nggak akan sehat lagi kan. Mbak keluar sama saya di kawasan rumah sakit tuh jalan-jalan, kata saya ngeliat udara segar nih kak, kata saya. Jalan-jalan, kami ajak dia jalan-jalan. Istrinya kan sibuk ya, ajak jalan-jalan. Kasihan lah, rasain kita lah di rumah sakit aja, adalah sakit di rumah sakit aja kan, kayak kursi roda atau pagi-pagi kita ajak jalan kata saya.
keponakannya bawa infus, saya dorong kursi rodanya. Semoga amal ibadahnya baik sih, orangnya baik banget ya Allah, baik banget. Saya nggak lepas doa buat dia itu ya, diimpus dia. Cobalah dia punya anak ya, yang ngurusin bukan anaknya malahan ya, anaknya mah sekolah perawat sih, lagi sekolah lagi tuh kan, nggak boleh pulang di asrama. Malah saya ya, sepupu dari ibunya, dari istrinya, nggak malu-malu teman-teman, diimpus di bagian kemaluannya itu kan, di sampingnya itu. Saya sebenarnya malu, tapi katanya dia ikhlas, katanya udahlah nggak apa-apa, katanya Mir, ini aja, buka aja katanya, cuek aja katanya. Ya udah sakit begitu dia, mau apa lagi, masa kita juga nggak tega nahan itunya itu teman-teman. Yang alat cuci darahnya itu kalau nggak ditahan dulu kan, dia kan kayak kita cek jantung itu nempel, harus ditekenin dulu, jadi nunggu obat yang ngalir normal kan lama dibuka itu. Yang itu bagian kemaluannya itu di daerah situ kan, ginjal kan di situ, taruh situ, jadi cuci darah tuh jadi masuk ke situ, nunggu dia normal dulu aliran darahnya itu, udah nggak copot-copot. Kalau itu kan copot dianya, kan dia bergetar-getar, udah copot tuh baru dicopot, tapi udah normal. Lama megangnya itu ya, aku sih nggak ngeliat ke ini ya, jangan salpok sama orang itu mah, bukan porno. Memang kesehatannya seperti itu. Nah gitu, cuci darah kasihan, enggak, kasihan banget. Tapi dia sekarang abis terakhir, dia akhir hidupnya udah lepas tangan ya, mungkin dokter juga tinggal nunggu ininya aja, tinggal nunggu. Jadi dia mau di rumah orang tuanya aja, jadi ninggal di rumah orang tuanya. Kebenaran orang tuanya masih ada ya, alhamdulillah orang tuanya masih ada gitu. Itu aja enak punya orang tua tuh, jadi bisa ngedoain kita sampai meninggal ya. Itu lah enaknya orang tua itu. Sampai kita dalam kubur pun jangan siksa anak saya itu, udah pasti tuh pas siksa itu. Lagi dia ngidupin orang tua kan, orang tuanya kan gak ada kerjaan tetap ya, petani. Dia kerja di PU apa deh, PU kabupaten apa, bagian keuangannya itu apa namanya, bendahara PU. Kata orang tuh itu tempat enak ya, bendahara PU, bendahara kecamatan pertama itu, bendahara PU sama bendahara kecamatan. Jadi gaji semua di kecamatan mana itu dia yang handle dari pemerintah kan, nanti orang ngambil ke dia. Dengar cerita sih suka adalah orang tuh ngasih ini ya, ngasih ibarat buat jajan ya, buat jajan anaknya. Aku nggak tahu kesananya berapa. Sampai dia sakit pun masih diangkat, tau nggak dia tuh. Jadi apa PU proyek apa nggak ngerti saya, profit uang dari apa, dari PU dia waktu itu datang ya, apa soal tanda tangan apa ke dia gitu ya, kan dana itu kan dia kan yang harus tahu, yang harus mengeluarkan itu kan, dana provinsi kecamatan itu. Aku nggak ngerti lah itu ya, mungkin kalau ada yang ngerti boleh komen lah gitu ya. Itu teman-teman, akhirnya dia berobat terus. Saya juga udah dipanggil kerja, nggak tahu lagi ya, tapi kata saya berharap dia sehat ya. Nggak tahunya saya waktu kerja di sana, berangkat saya kerja di luar negeri, ada berapa tahun dia meninggal. Kasihan juga lah meninggal di rumah orang tuanya, kasihan. Udah lama sih. Semoga terima. Maksud saya itu inti dari makanan kita itu, kita harus seimbang, jangan ngikutin hawa nafsu, jangan rakus jadi orang gitu aja. Soalnya kita doyan daging, ayo aja hantam daging, jangan ingat pokok begitu makan tuh ingat kayak gitu. Tetangga saya baru-baru ini juga meninggal makan daging, dia enak banget katanya, dihantam makan berapa mangkok daging kambing, lah langsung gubrak dianya, rumah sakit membengkakkan kaki, seminggu 10 hari meninggal dianya. Daging tuh hati-hati ya teman-teman. Itu aja konten, bukan konten sih, nggak apa-apa dibilang konten juga. Itu aja, ini sampai di sini video saya. Selamat menyantap siang, sarapan pagi ya. Selamat menikmati sarapan pagi.
Cekidaw, bye. Hai semua, assalamualaikum. Teman-teman, simaklah video saya ini sampai habis ya. Harusnya ini dari awal. Bye, jangan kapok ya. Tonton setiap saya upload video saya ya. Mungkin ada cerita di balik itu semua, banyak cerita. Oke, yang bermanfaat buat Anda. Assalamualaikum.